akan masuk ke kediaman Afan almarhum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Ya sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama-sama dengan Pak Zulkifli, dengan Bu Herlina, kami hadir di sini dan tentu kami merasakan duka yang mendalam, menyampaikan bela sungkawa kami kepada Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan, semoga Yang Maha Kuasa memberikan ketabahan, Bu, keikhlasan atas apa yang terjadi, Bu. Banyak ya Pak para pejabat, publik figur, terus juga dari kalangan masyarakat yang masih terus datang ke sini ya Pak ya. Masih banyak. Masih banyak ya Pak ya. Yang memberikan dukungan kepada Bapak ya. Sudah sabar, sudah ikhlas. Banyak sekali yang datang sini. Ya. Pak Zul, kami dengar Bapak juga ternyata pengemudi ojek online. Betul. Layaknya almarhum. Iya betul. Jadi Bapak sama almarhum tulang punggung keluarga, bisa dikatakan demikian. Betul. Kalau saya nggak ada, dia yang nolongin maknya. Oke. Usianya 21 tahun. 21 tahun dia putus sekolah. Putus sekolah. Iya, SMP itu juga kelas 2 dikeluarkan. Dan pada akhirnya disitulah mulai bekerja. Bekerja dia punya ini. Saya nggak suruh, maknya nggak suruh. Dia punya inisiatif sendiri jalan itu. Untuk bantu keluarga. Iya. Sebelum ojek online dulu sempat kerja apa? Sebelum ojek online dia jaga portal di Jalan Kudus itu. Oh, berarti persis yang disampaikan. Security keamanan. Iya betul. Iya ya Bu ya. Nah kami dengar juga aktif ya di lingkungan. Aktif. Dia juga sempat nangkap maling juga. Oh iya. Pernah dipukul orang, dia diam, nggak banyak tuntutan ini. Kenapa dipukul? Karena dia lawan arah, disuruh, dia nggak terima. Karena mungkin ngelihat anaknya yang jaga ini kelihatan mukanya agak muda, mungkin anak kecil lah, mungkin ditabok. Jadi pokoknya melawan arus lah, kira-kira demikian. Ya. Jadi sebagai petugas keamanan di situ, ya dia ikutin itu. Afan mengingatkan, menegur, betul menegur. Malah dia yang nggak terima dia. Malah dia yang dipukul. Cuman karena dilihat sama anak-anak yang Grab online Gojek online di depan, mereka ngebantu security-nya di depan itu. Mau dikeroyok, cuman dia ditahan jangan. Nah, sampai dibawa ke kepolisian, ke Kapolsek Menteng. Nah, mau diapain dia, tapi kata dia ya udah damai aja, nggak usah diapa-apain. Itu di Kapolsek Menteng nggak nuntut apa-apa dia. Saking ini anak saya, dia orang yang mulia. Saking orangnya betul-betul ini betul ini orang betul-betul cinta damai. Cinta damai. Itu abangnya aja ngelapor ke saya, Pak, itu apa dipukulin orang, kan saya namanya orang sebagai orang tua, emosi saya ikuti situ, saya marah-marahin juga anak itu. Nah pas udah gitu, udah selesai, singkat cerita aja, pas udah itu dia tegur abang, ngapain kasih tahu bapak, kasih tahu bapak, malah abang yang dimarahin, dia gak mau, dia menanggung sendiri, dipukul orang sebenarnya berkali-kali ya, istilahnya gitu. Tapi dia tidak pernah balas. Nggak pernah balas, nggak pernah ngadu ke saya, nggak pernah. Dan nggak pernah menuntut juga. Nggak pernah menuntut. Sekalipun bahwa orang sekitarnya, iya betul. Itu ingin menuntut sebetulnya. Iya, kalau mau dituntut sih bisa, cuman dia kagak mau. Ibaratnya udah. Ini luar biasa Pak, saya benar-benar terharu. Tuh, ini kapan Pak ini peristiwa ini? Itu udah lama. Ini cerita perjalanan hidupnya dia gitu. Dan ada satu lagi, dia ada orang yang mau pinjam kesusahan, pinjam duit apa, terutama ya kayak keluarga saya sendiri datang kesusahan, dia tolong, ibaratnya kayak motor, dia mau jual, mau ditarik orang motornya, akhirnya datang sini, dibayar sama anak saya, bayar cash, saking mau nolong keluarga, ada motor Beat ya, nah saya pakai buat adenya. Dia beli motor hasil keringat sendiri Bang, nggak pernah ini.
motor yang dia pakai yang baru yang hitam itu, yang kejadian itu hasil keringatnya dia sendiri. Nggak pernah nyusahin saya, tertaunya ada aja. Saya sedih. Belum tentu anak sebesar itu bisa kayak di. Makanya saya kadang-kadang saya salahin diri saya sendiri. Ya Allah, kenapa saya jadi orang tua kayak gini, nggak seperti kayak orang gitu. Saya menyesal dalam hati saya gitu. Kapan ya Allah kasih kemudahan saya biar anak saya nggak kayak saya, yang ikut cuma itu aja tuh. Nah, dia keluar dari satpam portal itu, ya, mungkin karena dia juga udah capek, ya gaji 1 juta katanya sih. Terus dia nanya sama mamanya sih, dia konsultasi sama mamanya, dia mau nge-grab aja katanya. Gitu bos keamanan itunya, kepala keamanan itu sampai kagak mau dia ngilang gitu istilahnya. Ya habis mau di mana, udah kemauan siapa kan gitu. Nah dari situ ya. Nah itulah anak saya. Saya kesusahan kayak kemarin. Ini cerita pas kejadian dia ini. Waktu itu malam Jumat, hujan besar kan. Saya mau bayar motor Aerox 1.500.000. Saya mau pinjam duit kemana? Saya ya Allah sampai cerita, mah pinjamin duit tuh untuk kakak kamu. Oh ya udah cat, saya cat, pinjam duit 1,5 juta kak ini, nggak ada dibalasnya gitu. Ya udah, mau nggak mau pasrah dia. Saya berusaha sembarang jalan, hujan ya sembarang jalan itu. Bawa sewa orang gemuk sekali itu. Mungkin dalam perjalanan saya sama anak saya kali dalam waktu yang sama sebelum kejadian, kan namanya kita di lapangan. Ya udah sampai sini, nah, saya ngedrop customer, saya langsung pulang ke sini. Tujuan saya ya udah mentok-mentoknya saya mau pinjam duit sama anak saya, pasti dikasih. Anak saya itu Afan Kurniawan itu, saya punya utang banyak sama dia. Saya nggak tega lagi mau minta. Kalau saya minta pasti kasih. Nyampe ke sini anak saya yang besar, Adam sama Wulan keluar, mendengar suara knalpot itu agak besar ya itu, dia tahu kan, keluar teriak-teriak, Pak ayo kemana, saya bilang gitu. Afan meninggal katanya. Ya Allah, apa ini ya Allah, saya sedang kalut, uang 1.500.000 ditiban anak saya meninggal. Saya takutnya ditabrak lari orang apa, kan ada yang tanggung jawab kan gitu. Udah kepikiran kosong saya itu. Ya Allah saya. Nah gimana di Cipto? Pas sampai di Cipto, saya ngelihat orang-orang pada kerumunan, terutama polisi-polisi, orang-orang masa dari pihak mitra Gojek, Grab, Maxim, terus ada orang partai segala di situ. Ya udah. Oh berarti saya masih bisa minta pertanggungjawaban. Yang penting saya minta pertanggungjawaban untuk diuruskan kuburnya anak saya. Saya nggak nuntut apa-apa dari nggak ada ini itu. Yang penting saya bisa ini anak saya itu aja. Saya nggak marah. Cuman yang marah itu anak saya doang. Yang kakaknya yang saling ya istilahnya wajar lah. Kakak berarti suka selek ini berantem gitu. Sebentar berantem, sebentar damai gitu. Gitu ceritanya sampai ketika itu. Saya ngelihat anak saya, badannya habis di punggungnya lagi dimandikan, cuma saya doang sama ini yang bisa masuk melihat itu. Nah, sampai saya lihat, sampai datang ke sini balik lagi bahwa ini mayat. Ini saya datang kerumunan orang di sini, bawa amplop, bawa ini itu segala macam Pak. Cuma saya kagak gitu, ya udah. Dia ngelihat, ya Allah, ini yang kau berikan pada hamba. Ditukar kali saya ditukar kali.
saya istighfar, ya Allah. Ampunilah saya ya Allah, karena saya udah ngomong kenapa kamu ini saya, ya Allah, kenapa, kapan saya di, saya mengharap, cuma saya selalu baca di hati. Akhirnya pas udah nangis, saya udah ingatin dia. Yang kuat ya Pak ya. Makanya kalau dibilang tidak Allah subhanallah, maksudnya dia datang dikunjungin orang begini begitu gitu. Besok mulia banget anak, hati kamu sama saya, sama ibu, sama siapapun, sama neneknya apa segala macam kemana, sama adik-adik dari keponakannya dibagi-bagi ya Allah. Istilahnya hasil mungkin nih, kalau pas aku lagi kunjungan mungkin ada 5.000, 10.000 dikasih. Ibu, itu story dari Bapak cerita tentang mengenang sosok almarhum Afan. Dari Ibu, bagaimana Afan mengenang? tuh anaknya orangnya baik, suka menolong sama orang tua, baik saudara maupun adiknya. Anaknya pendiam, nggak pernah banyak omong. Pulang habis ngojol, masuk ke kamar, tidur. Besok pagi udah berangkat lagi. Dia nggak mengenal hujan, tetap jalan. Baik ya Bu ya. Iya, nggak pernah ada tuntutan sama orang tua dalam hal apapun. Kalau saya lagi masak, ya dia makan, nggak ada dia beli sendiri. Nggak pernah neko-neko. Saya dengar suka bola Bu, suka Persija, ya Pak. Saya nggak pernah sih ngelihat dia itu. Dan terus memberikan doa, terus memberikan dukungan kepada Ibu dan Bapak gitu ya. Bagaimana Ibu melihatnya sekarang? Sedih, Pak. Terharu Terharu. banget. Ya, Sampai segitunya anak saya amal perbuatannya di dunia. Sampai saya pinjam uangnya itu belum kebayar sama saya itu. 10 juta ibaratkan kalau mungkin sama orang kan udah ditekan, kalau dia mah kagak ada. Saya udah masih punya, mau pinjam lagi, saya udah yakin bahwa kalau saya datang waktu lagi hujan datang ke sini minjem ke dia pasti kasih. Dia sih ibaratkan bisa sisipin uang. Cuman di jalan yang ini dia nggak kayak nongkrong ini itu. Nggak pernah nongkrong di depan apa ngikut-ngikutin. keadilan harus ditegakkan. Bagi para pelaku harus dihukum. Hukum. Seberat-beratnya seperti anak saya. Seperti anak saya mati, mati.